KB TK Nusantara berlokasi Jalan Kusuma Utara Raya, Blok 16, nomor 8 dan 10, Perumahan Wisma Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Kami telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru tahun 2022 dan 2023. Ada kelas kelompok bermain, ada kelas TKA, TKB, juga ada anak-anak yang berprestasi. Bekerja sama dengan puskesmas setempat, kegiatan di luar kelas setiap hari Jumat, kegiatan di kelas masing-masing, kan ada kegiatan guru untuk berolahraga. Kegiatan anak-anak mengikuti lomba di luar sekolah dengan sekolah yang lain. Anak belajar berbaris dan mengantri kegiatan mengunjungi Dufan, acara wisuda anak-anak. Kami dikunjungi oleh Diknas setempat, namanya Ibu Panca. Guru juga mengadakan seminar mengenai psikolog. Kegiatan outing ini kami mengunjungi Godong Ijo. Kegiatan kreativitas anak di kelas. Ada kegiatan bercocok tanam, juga kegiatan lomba mewarnai dengan sekolah lain, lomba menari di luar sekolah. Kepala sekolah mengadakan diskusi bersama guru-guru setiap minggu. Kegiatan anak-anak dan bermain dengan barang-barang bekas. Kenzi lagi bermain pom-pom. Kenzi lagi nyari warna apa? Warna biru. Nanti dihitung birunya ada berapa ya? Bisa nggak diambilnya? Bisa nggak diambilnya? Nah, bentuknya apa sih itu? Bulat kayak apa? Kayak bola. Kenzi senang nggak mainnya? Senang. Nanti habis warna biru mau ambil warna apa lagi ya? Plastiknya ada 4 ya, ini 4 warna diambilnya ya. Banyak susah nyarinya ya. Masih banyak birunya. Birunya masih banyak loh, itu depan mata. Iya. Kami mengadakan syukuran untuk ajaran tahun yang baru. Ini adalah gambar gedung sekolah kami yang terletak di Wisma Jaya. Ini ada ruang bermain, ruang aula, ada ruang guru, ruang ekstrakurikuler, ruang musik, ruang mewarnai, tempat penyimpanan, ruang kepala sekolah, ruang kelas TKB, ruang kelas TKA, ruang kelas kelompok bermain. Ini ada kegiatan anak-anak sedang belajar di kelas. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Saya Yulianti Francisca sebagai Kepala Sekolah KB dan TK Nusantara. KB dan TK Nusantara berdiri pada tanggal 5 Agustus tahun 2010 dengan mempunyai visi dan misi dan tujuan.
Visi kami adalah membentuk dan membangun karakter yang mulia sejak dini. Kenapa kami mempunyai visi seperti itu? Karena saya melihat bahwa membangun karakter anak sepatutnya dan seharusnya dari usia dini. Kalau usia dini kita membangun dirinya dengan hal yang tidak mulia, maka anak itu akan terbangun dan terbentuk dengan karakter yang tidak baik. Sedangkan visi kami adalah mempersiapkan dan membangun anak bangsa seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan tujuan kami adalah ada 6 poin tujuan kami. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang kreatif. 3, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas berguna bagi bangsa dan negara. 4, menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 5, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan dalam mengelola pendidikan yang menyenangkan dan berpotensi serta berkualitas. Yang keenam, mengembangkan kreativitas keterampilan anak didik untuk mengekspresikan diri dalam berkarya seni. Yang ketujuh, ternyata ada 7, memberikan teladan bagi anak didik dengan gaya karakter yang baik. Itu adalah visi dan misi serta tujuan kami membangun sekolah KB dan TK Nusantara. Kebutuhan dasar anak usia dini untuk memaksimalkan perkembangannya, apa saja kebutuhan anak usia dini dan bagaimana Anda bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya lewat pemenuhan kebutuhan tersebut. Dikatakan setiap anak, terutama yang masih berusia dini, antara 0 sampai 8 tahun, memerlukan berbagai kebutuhan khusus. Semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar anak bisa mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Apa saja kebutuhan anak usia dini dan bagaimana faktor tersebut bisa membantu perkembangannya? Agar anak bisa tumbuh atau bertambah tinggi badan, berat, dan aspek fisiknya, serta berkembang adalah bertambah kemampuan psikisnya, ada 3 kebutuhan yang harus Anda perhatikan sebagai orang tua. Apa saja? 1, yaitu ASU. ASU merupakan segala kebutuhan yang mendukung perkembangan anak secara fisik dan biologis. Adapun aspek-aspek yang harus diberikan kepada anak meliputi sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan pokok. Dukungan lain seperti imunisasi, nutrisi, kebersihan, pemeriksaan kesehatan, olahraga, hingga bermain juga termasuk dalam kebutuhan anak usia dini yang tidak boleh diabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ASI. Pada anak usia dini, terutama di tahun-tahun awal kehidupan, mereka memerlukan ikatan yang erat dengan Anda sebagai orang tua. Terpenuhinya kasih sayang yang selaras dengan orang-orang di sekitarnya akan menjadi fondasi mental yang kuat baginya untuk menghadapi tingkatan hidup selanjutnya. Perkembangan kemampuan sosialisasinya juga harus terus diasah agar anak lebih siap menyambut kehidupan baru di dunia sekolah kelak. Yang ketiga, asah. Sejak usia dini, anak harus dirangsang atau diasah perkembangan kognitif, yaitu kemampuan mengenal, membandingkan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Itu disebut kognitif. Dan sensorik. Sensorik apa aja? Kemampuan seluruh panca inderanya. Lalu motorik. Motorik apa aja? Kemampuan gerak yang terdiri dari motorik halus, kasar, dan kompleks. Lalu emosi dan sosialnya. Dengan begitu dia akan memiliki kemampuan bicara yang baik.
sifat yang mandiri, kreatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Ibarat masa keemasan usia dini adalah usia yang paling tepat untuk pembelajaran banyak hal. Bagaimana cara didik dan memenuhi kebutuhan anak juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kelak ia tumbuh dewasa. Untuk membantu mengasah keterampilan si kecil sebagai salah satu kebutuhan anak usia dini, Anda bisa mengajaknya untuk bermain sambil belajar. Jadi di mana? Di sekolah KB dan TK Nusantara yang berlokasi di Wisma Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman.